Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Malia Telena Koli. Sebelum kita mengawali segenap aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan dalam segenap aktivitas kita pada hari ini. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Pada hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Engkau yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12 yang menyatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur karena setiap hari kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus ketika GPIB memberikan layanan program melalui kanal YouTube GPIB Indonesia, yaitu Morning Call dan juga Night Call. Dan dengan program tersebut maka kita dapat merenungkan firman Tuhan setiap hari, baik di pagi hari maupun di malam hari. Mengapa hal ini menjadi satu hal yang perlu kita syukuri? Karena kita tahu bagaimana fungsi dari firman Tuhan sungguh-sungguh luar biasa bagi kehidupan setiap orang percaya. Apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani juga menunjukkan bagaimana firman Tuhan sungguh-sungguh perlu untuk direnungkan setiap waktu dan setiap saat. Penulis surat Ibrani menyampaikan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Artinya firman Tuhan tidak sekadar diperdengarkan, tetapi di dalamnya ada kehidupan, ada kuasa, ada kekuatan yang membentuk setiap pribadi yang mendengarkannya. Yang kedua, firman Tuhan dikatakan memiliki kekuatan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dalam konteks penulis surat Ibrani ini, pedang bermata dua merupakan senjata yang digunakan oleh bangsa Romawi pada saat itu. Dan pedang ini memiliki dua sisi yang tajam dengan ujung yang runcing, dan kemana saja pedang ini diarahkan dan diayunkan dapat menyebabkan kematian, bahkan luka yang menyayat. Dan menurut penulis surat Ibrani disampaikan bahwa firman Tuhan lebih kuat dan lebih tajam dari senjata yang mematikan itu. Artinya kekuasaan atau kekuatan dari firman Tuhan itu melampaui dari kekuatan apapun. Yang ketiga, firman Tuhan dikatakan dapat menusuk sendi-sendi, sanggup menusuk sendi-sendi dan sumsum, artinya memisahkan jiwa dan roh.
dikatakan bahwa firman Tuhan itu mampu ya untuk menjangkau kedalaman ya, kedalaman hati dari seseorang. Mungkin ya, kita berpikir bahwa firman Allah itu hanya sekadar kata-kata. Tetapi sesungguhnya jika firman Tuhan itu diperdengarkan, disampaikan, maka firman itu dapat menyentuh sampai kedalaman ya, roh dan jiwa seseorang. Yang keempat, firman Tuhan dikatakan oleh penulis surat Ibrani itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Artinya firman Tuhan menuntun seseorang untuk memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menuntun pikiran manusia untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setidaknya 4 hal inilah yang diharapkan oleh penulis surat Ibrani untuk dipahami bagi setiap pendengar dan penerima surat ini tentang betapa berkuasanya firman Allah. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, kiranya kita terus memahami bahwa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa bagi setiap orang yang mendengarkannya. Maka ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan, membentuk, dan menuntun seseorang dalam kebenaran. Yang kedua, firman Tuhan dapat melembutkan hati yang keras ya, sekuat apapun ya, hati itu ya, dengan segala kekerasan hati, bahkan kekerasan pikiran seseorang, tetapi firman Tuhan sanggup untuk melembutkannya. Bahkan dia sanggup untuk menghancurkan setiap kekerasan hati dari seseorang. Maka biarlah firman Tuhan itu terus diberitakan secara khusus bagi orang-orang yang memiliki kekerasan hati, dan firman itu sanggup untuk mengubahkannya. Mungkin kata-kata manusia tidak dapat mengubahkan seseorang, tetapi firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidup seseorang. Yang ketiga, firman Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Maka seperti kata pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, jika kita ingin mengambil satu keputusan yang benar, kita memiliki kebijaksanaan, hikmat, dan juga pikiran-pikiran yang mendatangkan kebaikan, maka kita kiranya terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu menjadi terang, menjadi pelita agar kita tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah dalam mengambil sikap dalam segenap aktivitas kita. Maka pada hari ini mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB terkasih, agar kita senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu sanggup untuk melembutkan hati, firman Tuhan itu dapat menuntun kita pada jalan yang benar. Beritakanlah firman Tuhan itu kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Gunakanlah setiap
kesempatan baik itu di pagi hari maupun di malam hari untuk merenungkan firman Tuhan itu, karena dengan firman Tuhan maka kita dimampukan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang benar dalam menjalani hari-hari kehidupan. Mari Bapak Ibu perdengarkan firman Tuhan itu juga dalam kehidupan kita melalui setiap tingkah laku, tindakan, bahkan ketika kita menggunakan sosial media, alat-alat komunikasi, gunakanlah itu juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan, membentuk dan menolong orang lain untuk mengambil keputusan yang benar. Biarlah melalui kehidupan kita tidak hanya kita yang merenungkan firman Tuhan itu setiap siang dan malam, tetapi orang-orang yang lain juga dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga firman itu mengubahkan hidup mereka dan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini. Kami sungguh menyadari bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang sanggup untuk mengubahkan, dan firman yang menuntun setiap orang pada jalan yang benar. Oleh karenanya biarlah kami semua boleh senantiasa menjadikan firman Tuhan makanan rohani kami, kebutuhan kami siang dan malam, karena kami tahu firman-Mu sanggup untuk mengubahkan kami, membimbing dan menuntun kami hidup dalam kehendak-Mu. Biarlah kami setiap waktu punya kerinduan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Juga pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di tengah keluarga kami, baik di tengah pekerjaan kami, bahkan di tengah gereja di mana Tuhan tempatkan kami untuk bertumbuh. Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, jauhkan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala yang jahat. Biarlah kami boleh selalu berjalan dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, dan apa yang kami lakukan pada hari ini boleh berhasil hanya karena perkenanan Tuhan. Kami sungguh juga berdoa menyerahkan seluruh kegiatan gereja-Mu pada hari ini. Biarlah apapun yang dilakukan oleh gereja-Mu GPIB dimanapun berada, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok, baik jemaat induk maupun di pos-pos Pelkes yang ada, biarlah gereja-Mu terus memberitakan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan semua orang dan menuntun setiap jemaat-Mu untuk melakukan yang benar seturut dengan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, gereja-Mu dimampukan untuk setia memberitakan firman Allah, firman kebenaran Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk membawa terang kebenaran firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Berdoa bagi bangsa negara ini, kiranya Tuhan juga sertai agar di hari ini bangsa negara ini boleh terus dipulihkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berhasil, dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.